jalan-jalan, terus habis itu kan banyak mbak-mbaknya. Mbak-mbak Iya. gitulah. Saya masih ingat banget saya dibecandain sama mbaknya. Wah, gendut iki manuke cilik gitu kan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo, dan di sini saya kelihatan sangat atletis karena berhadapan dengan para aktor sumo. Idola saya Mas Mukti Entut, Lord Mukti Vlahovic. Yes, betul sekali. Saya sengaja pakai kaos ini. Mau mengingatkan masa lalu ya? Masa lalu. Dan saya lagi berduka karena Dybala ketika video ini diambil, Dybala sedang Cedera Mas ya. Wah, emang dia tuh makanya juga harus hati-hati, dia tuh gampang cedera. Iya, Gitu, Mas. iya. Nggak bisa pedes-pedes gitu Mas. Harus benar dijaga makanya. Jadi kalau gudeg manis ya. Gudeg manis. Gudeg manis. Kasih gudeg mercon ya akhirnya Ya, seperti itu biar, Mas ya. biar, Absen beberapa pertandingan. Dan di samping saya adalah Pemret Mojo. Nah, kita akan membahas beberapa hal seputar Yogyakarta yang penting karena barusan saja Jogja itu ulang tahun yang ke berapa, Gung? Lali aku Mas. Gitu. Gue Pemret Mojo loh, lali ke berapa? 266 Mas. 266. 266. Wah, 266. Lord 266. Mukti malah Ya. hafal karena beliau sering mendapatkan danais. Enggak Mas. Enggak. Kebetulan saya kemarin dipesenin tumpengnya. Jadi tahu 266. Tapi tumpengnya pakai dana is juga. Kalau Lord Mukti ini Juventini, Agung ini Interisti, dan saya cukup percaya diri karena keduanya sekarang ada di bawah Roma. Musuh bersama. Musuh bersama Mas. Sebelum ngomong soal rencana untuk pentas tunggalmu yang luar biasa itu, Iya. kita ngomongin dulu gimana kabar Juventus. Juventus ya seperti itu Mas, masih dilatih oleh orang tua yang kolot seperti itu. Allegri luar Allegri biasa. luar- Bertahan Allegri. Luar biasa Menurutmu kolotnya. Allegri perlu bertahan nggak? Enggak lah Mas. Loh, Enggak lah, kalau semisal ada investor yang mau masuk Juve, mau membayari pemutusan kontrak itu, monggo silakan, ini siapa yang nonton, monggo. Juragan-juragan receh atau apa. Gitu. Kenapa nggak berjalan dengan Arteta misalnya, mirip Arteta? Sudah beda pemikiran Mas, beda style. Arteta kan 2 tahun atau 3 tahun dibully habis, prestasinya jeblok. Tapi Arteta titik cerahnya tuh ada, dia masih fresh gitu. Apalagi dia alumni asistennya Pep ya. Jadi ada kepercayaan lah. Allegri kan mantan asisten Yusuf Gunadarma dulu. Poli dia sebelumnya. Jadi emang kayaknya di bola dia nggak cocok deh. Gitu. Loh, tapi Allegri sudah sempat membawa Juventus berprestasi dong. Tapi waktu itu skuadnya beda dengan sekarang Mas. Waktu itu masih ada Wani Pirlo, masih ada Marchisio, dan juga masih ada Wasit waktu itu. Sekarang enggak ya. Sekarang wasit sudah nggak berpihak, Sudah nggak berpihak, pada ya. Juventus. Gitu. Oke, ya tapi bagi kami orang-orang non Juventus, Iya. ya non Juventini berharap semoga Allegri tidak cepat dipecat ya. Liburan ya Mas ya. Sebagaimana berharap pelatih Inter Milan Simone Inzaghi juga tidak cepat dipecat. Iya. Paling tukeran gitu Mas. Kamu mau Allegri tukeran sama Inzaghi? Boleh yang mau. Simone? Ya mau Mas. Wong krecek ditukar roti ya mau saya pilih roti lah. Prestasinya lagi buruk juga loh. Tapi Simone lebih fresh, kayaknya umurnya lebih muda. panjang. Umurnya lebih panjang. Kalau Allegri kemungkinan umurnya pendek itu. Kemungkinan orang bacok ada itu. Kamu sekarang pemain Juventus paling suka siapa?
Vlahovic lah Mas. Vlahovic. Vlahovic. Ya. Wah ini impor. Ya karena apa ya? Yang Wan ini impor karena yang ekspor kurang lah gitu Mas. Ya karena Sebelum apa ya? Vlahovic siapa? Sebelum Vlahovic. Ya itu yang ada di baju Ini ya. sampean Mas. Iya. Ini. Dybala EA namanya. Dybala ya. Vlahovic itu memang monster. Oke, Lord Mook. Ya. Lord Mook. Itu yang sering ngambil foto saya. Aku Kayak secret admirer gitu Mas. Tiba-tiba saya buka timeline nggak titik lah, uangnya oleh fotoku. kan nyari di Instagram. Iya saya tahu Mas. Ini tahun yang penting ya buat kamu ya. Iya. Karena akan membuat pentas tunggal Ya. di mana kamu sebagai pembuka, sebagai MC, Ya. sebagai apa istilahnya, komika yang mengisi keseluruhan acara itu istilahnya apa? Headliner. Headliner, Iya. headliner lah. Iya. Ya. Sekaligus mungkin tukang Panitia juga saya. panitia juga. Nah, ide itu dari mana? Ide itu dari ya namanya orang bikin show tunggal kan pengennya yang berkesan dan beda dengan yang lain dan juga beda dengan penampilan saya biasanya gitu Mas. Oke. Saya udah ngulik-ngulik tuh, wah saya kayaknya mau show yang mengulik kehidupan saya dari kecil sampai gede. Tapi kayaknya setelah saya tulis-tulis, wah kayaknya nggak penting deh buat orang. Terus aku, apa ya yang beda dan menarik? Anu lah, ya di zaman seperti ini kan kita kalau bisa hidup tuh mandiri, nggak ngerepotin orang lain gitu. Oke. Terus daripada manggil opener temen tapi nggak enak, manggil ini nggak enak, ya wis lah sendiri wae gitu. Masa sesederhana itu? Iya Mas, karena biar ini juga biar orang yang nonton saya itu ya yang beli tiket itu ya bener-bener mau nonton saya tok gitu. Weh. Nah itu. Sebenarnya ada beberapa komika ibu kota yang nawarin untuk jadi pembuka. Salah satunya ada Ustaz Nawawi sama sama Baimo. Ada yang nawarin, tapi takutnya malah nanti apa ya? Malah orang beli tiket ya cuma karena openernya, karena itunya Mas gitu. Ya biar ya sama-sama. Kalau energinya sama kan seneng-seneng bareng-bareng gitu. Energiku pengen menghibur, energi mereka pengen dihibur gitu. Tapi apakah kayak gitu itu nggak justru menguras energi ya? MC, Iya. aku nggak bisa bayangin sih Pasti. jadi MC terus jadi opener. Iya. Tuh aku ya pengen nonton terus terang. Iya. Ketika kamu jadi opener apa bedanya dengan headliner? Oke. Ya kayak gitu. Walaupun mungkin ini masih rahasia dan itu kejutan show ya. Iya. Tapi memang dibedakan. Dibedakan. Saat Mukti menjadi MC, Iya. saat Mukti menjadi opener, saat Mukti menjadi headliner. Iya. Dibedakan Mas, kalau Atau opener tiba-tiba ya headliner terus dianggap enggak. MC sekalian gitu, enggak ya? Enggak, kalau opener benar-benar saya nanti materinya menyesuaikan juga dengan materi opener-opener stand up show pada umumnya. Gitu. Oh memang beda? Beda Mas, kalau opener biasanya komik-komik yang masih merintis, masih baru gitu, terus materi-materinya ya masih kelihatan beda lah gitu. Ada nggak sih fenomena opener ternyata lebih lucu dibanding headlinernya? Wah ada Mas, beberapa ya? kali ada. Dan mungkin karena itu kamu nggak mau ada openernya. Benar kan? Sama. Kalau saya semua kan tetap nama saya tetap. Mukti Entut sudah 10 tahun ya kamu Iya. berkarir di dunia, cukup panjang lah di dunia Iya. komika ini, di dunia stand up comedy ini. Iya. Kenapa baru di usia usia 10 tahun berkarir pentas tunggal? Ya karena Istilahnya apa? Pentas tunggal ya? iya Di dalam dunia komika apa? special show. Mas. Special show. Special Oke, show, iya. Special show. Ya karena dulu kepengen, tapi dalam membuat sebuah show itu seperti pernikahan Mas gitu. Wih. Enggak cuma asal ke KUA terus terima. Sebentar, Anda sudah menikah? Belum. Bagaimana bisa mengumpulkan pernikahan? Dari Google Mas.
Gimana gak ada? Nah, jadi kayak pernikahan. Jadi nggak cuma ibaratnya saya nih suami, istri saya ini SO-nya ini gitu. Untuk mengawinkan dua itu nggak hanya butuh saya dan istri saya ini, butuh juga panitia, catering, penghulu, pawang udan, ormas yang minta prasmanan gitu, keamanan mas yang minta snack gitu. Rencana di 2 kota ya? Di 2 kota. Nah intinya di momen saat ini alhamdulillah saya sudah mempunyai support system yang siap mendukung saya untuk membuat show ini. Ya, teman-teman Zero Luger dan Majelis Lucu, bener nggak? Ya, Majelis Lucu Indonesia dan juga bener ya Majelis Lucu Indonesia. Bener mas, dan juga circle saya lah. Wah, ya ini itu saatnya kamu gitu. Termasuk siapa tuh yang mendorong paling keras untuk membuat show ini? Ya, MLI. Ya. Enggak, personnya deh. Oh, person ini Hafid, Mas Ajib. Oh, kalau itu berarti niatnya baik. Iya. Kalau yang manusia itu yang Muhammadiyah sejenis Yusril lah, bisa saja niatnya buruk. Bercanda Sril. Terkenal sekarang Yusril. Iya. Artis ibu kota. Kamu pentas di Jakarta dulu? Iya, di Jakarta baru di Jogja ya? Baru di Jogja mas. Kenapa nggak dibalik? Di Jogja dulu dan di Jakarta? Ya biar di Jogja itu lebih pol gitu karena terakhir tuh kayak final gitu mas. Sebagai orang Jogja, kamu minder nggak mau pentas di Jakarta? Enggak sih. Pede ya? Pede karena. Apa yang bikin kamu pede? Saya tahu tingkat stres orang sana tinggi. Gitu. Sehingga mudah. Kayaknya insya Allah lebih mudah dibikin tertawa. Sekaligus lebih mudah menghujat loh. Benar itu, tipis mas. Oke, teman-teman yang mau tertarik untuk menonton show-nya Mas Mukti Entut, itu bisa beli di bawah ini mas. Ya. Apa bawahnya Raiso Masang cacai. Jadi kudu tak sebut. Iso mas. Iso ya. Dipasang di bawah ini. Oke. Nah Mas Mukti Entut ini kalau boleh tahu sebagian nanti materinya adalah tentang Jogja ya. Pasti mas. Pasti. Nah kebetulan juga teman-teman Mojok juga barusan meluncurkan sebuah buku ya, judulnya ini ya Jogja Bawah Tanah ya. Itu adalah jadi gini Mas Mukti, ya. Mojok itu sudah lama pengen ada liputannya khas Mojok. Nah kemudian setelah ide itu sebenarnya sudah sejak 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, ketika Mojok baru berusia 2 atau 3 tahun. Nah tapi nggak segera terwujud karena ada banyak keterbatasan, sehingga 2 tahun yang lalu ketika kami sudah mulai ya ada investornya gitulah, sama lah kayak kami sekarang udah punya investor. Kita bisa punya keleluasaan dan akhirnya kami bisa merekrut seorang pemret yang punya pengalaman liputan yang sangat panjang, Mas Agung. Nah Mas Agung inilah yang pemret sekaligus menggawangi liputan di Mojok. Dan kita terbitkan sebagian tulisan tentang liputan di Mojok yang sangat menarik ya, tentang Jogja Bawah Tanah. Itu liputan khusus khas Mojok. Itu khusus untuk sementara ini khusus Jogja. Nanti kalau bagus mungkin juga ada Semarang Bawah Tanah atau Solo Bawah Tanah. Tapi spesial Kota Gede Bawah Tanah juga boleh. Boleh mas, boleh. Dengan narsum saya nanti akan saya bongkar akar-akar singkong di bawah tanah, akar singkong. Oke, gue bisa ceritain apa ini dulu deh. Apa konsep liputannya Mojok sih sebetulnya? Ya, konsep liputannya sebenarnya Jogja Bawah Tanah itu sesuatu yang mungkin orang sudah tahu, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya dia juga belum tahu. Jadi ada juga hal-hal yang mungkin mereka nggak tahu, tapi sebenarnya ada sisi yang lain yang itu ternyata untuk mengenal Jogja lebih jauh gitu kan. Ya, buku ini, tulisan ini itu sebenarnya kayak jadi pintu masuk lah untuk mengenal Jogja. Itu.
Ya, jadi misalnya saya kasih contoh ya teman-teman, bagi orang-orang Jogja Utara misalnya Mas Mukti, Iya. itu ada rumah di Hyatt. Hotel Hyatt, di dekat Hotel Hyatt. Kan mungkin setiap hari ribuan atau belasan ribu orang lewat situ dan tahu itu. Iya. Dan mungkin penasaran, tapi tidak ada media yang meliput ini sebetulnya rumah apa kok bisa nyempil di situ. Nah, Mojok meliputnya dan kemudian viral, Iya. sehingga media-media lain itu ikut Iya. apa? Itu gila, itu sehari itu pembacanya hampir tembus 200.000 hari pertama. Hari kedua dan selanjutnya mungkin 1 juta kali dibaca orang. Dan media lain ikut ya. Terus misalnya kayak olive chicken Iya. olive chicken itu khas Jogja. Iya. Kok bisa makanan, kan dulu oleh-oleh itu bakpia patung. Iya. Siapa lagi kalau kamu ingat? Bakpia Yangko, Kota Gede. Gudeg lah, Gudeg, ya, iya. gudeg yang kering. Iya. Sekarang ada banyak orang minta Nitip. oleh-oleh olive chicken. Olive chicken. Gitu loh. Itu menarik dan Mas Agung akhirnya bisa mewawancarai yang punya. Karena yang punya juga sebetulnya tidak terlalu tertarik untuk di blow up ya Mas Iya. Agung ya. Terus kemudian ada juga warung Busput, ini yang usianya 100 tahun. Yang sampai pernah menolak permintaan Sri Sultan. Itu Iya. menolak apa sih, Gung? Aku agak lupa. Jadi ini dia menolak utusan Sultan Hamengkubuwono ke-9 Untuk memborong makanan. yang borong tempe bacem dan Tempe tahu bacemnya. Oh iya. Oh, Kamu pernah makan di Busput? Di mana sih? itu di dalam pojok beteng juga. Di dalam beteng juga di Beteng yang timur apa? sebentar, itu di dalam wilayah keraton, di dalam beteng, dan itu terkenal dengan juga sebutan warung Mbah Galak. Jadi karena yang digalak itu ternyata bukan hanya orang biasa, Semua. termasuk tadi utusan Sultan itu tuh juga digalak di Digalai. Jalan Ibu Ruswo. Oke. Sekarang aku coba tes Anda ya. Ya. Ini karena materinya nanti tentang Jogja. Jogja. Siapa tahu buku ini akan menambah materi Anda, nanti Anda ambil satu Siap, buat dibawa Mas. pulang. Karena ini isinya menarik semua. Saya mau tes ke Anda, misalnya warung Busput Anda belum pernah makan. Belum, Mas. Oke. Jamu cekok kerkok Waduh, belum, Mas. belum ya. Itu sejak 1875. Oh, saya sempat dengar itu, Saya Mas. juga belum, jangan khawatir. Tapi kan saya bukan orang Jogja, Iya, cuman sudah 25 tahun di Jogja. Tapi Anda kalau ini, sorry, usia berapa? 30. Oh, berarti ya lebih lama Anda lahir ya. Tapi kalau nggak salah itu jamu yang ini ya, Mas. Spesialis buat Cekok. kejantanan prima, Mas. Bukan. Pria. Oh, cekok anak kecil. Soalnya ada, Mas, yang di Jogja itu yang spesialis. Teman-temanku kan banyak yang udah nikah, tapi belum punya anak, Mas. Itu pada sharing nih kemarin. Oh, nek pengen subur, pengen apa, ada nih di Jogja jamu ini gitu. Oh, bukan itu ya? Bukan. Oh, yang anak Malah kecil. jalur info neng gua aku. Bukan itu Ini untuk bayi itu ya. cekok itu apa? Batuk kan? Biasanya untuk anak-anak yang dia rewel Benar, makan iya, dan Mas. sebagainya. Saya zaman kecil juga dicekok itu. Iya. Pakai gombal. Iya. Gombal dikasih jamu, teman. Jamu terus dicekoki. dicekoki. Itu dulu buat ancaman orang tua tuh kalau ngeyel, wah cekoki kowe. Tapi belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Kedai Rukun. Iya, Oh, udah dia rukun. Udah pernah belum? Pernah. Wah, aku ya belum saya. Saya pernah ke situ tapi nggak jadi makan, Mas. Parkiran mobilnya susah. Raiso. Raiso nggak bisa, Mas. Mobil. Mobil nggak bisa. Kecil, jalannya kecil. Tiga. Parkir Tiga. mobilnya nggak cukup. Tiga. Oke. Ayam goreng Mbak Cemplung. Pernah. Bener loh ya. Di ini tuh di Bantul tau, Mas. Betul. Di Pajangan. Iya. Ya, kok pajangan sih? Ada di Pajangan. Gunung Sempu. Gunung Sempu sama Gunung di Tekan. cabangnya di ini pabrik gula Madukesma ada. Iya, kuwi Sempu Lah ya juga. Gunung Sempu Oh, itu. Sempu juga. Olive fried chicken udah pernah dong pasti. Wah, itu mendarah daging, Mas. Wah. Makanan event. Oke. Ke makam Banyu Sumurup. Banyu Semurupnya sering, tapi kemakannya belum. Belum ya, ya nggak apa-apa. Itu kan itu menarik ini. Jadi teman-teman nih nanti kalau mau beli buku ini kisahnya menarik. Salah satunya itu makam Banyu Sumurup. Jadi kira-kira Mas Agung aja yang cerita. Iya, Jogja kan
dikenal dengan kisah romantisnya gitu ya. Ya. Nah, ada kisah yang tragedi dan kisah makam Banyu Sumurup itu menceritakan itu. Oh. Bagaimana seorang raja, ya, Amangkurat ini, raja anaknya Sultan Agung, Ya. yang dia jatuh cinta dengan perempuan yang masih kecil, terus dititipkan ke seseorang, terus ketika dewasa anaknya raja yang suka. Oh. Nah, tapi kemudian pilihannya adalah kalau dia mau menikah dengan putra mahkota, maka dia nggak berhak untuk tahtanya. Ya, tapi kalau misalnya dia pingin mahkota, kamu harus membunuh cewek yang dia sukai. Nah, tragis banget kan? Iya. Ya, dan di makam Banyu Sumurup ini sebetulnya adalah kompleks makam orang-orang yang pernah menentang kekuasaan kerajaan Jogja, tapi dibikinkan, ya masih dihormati, kemudian dibikinkan kompleks pemakaman khusus. Jadi walaupun dianggap sebagai musuh kerajaan, tapi diberi ya masih semacam penghormatan ya. Gitu. Dan itu jadi tempat ziarah kalau misalnya ada yang mau naik jabatan dan sebagainya. Nah, besok kalau mau rame, ziarah ke sana Ziarah dulu. itu ya. Wah, mungkin ziarahnya nggak di situ. Karena kamu orang kota gede, ziarahnya cukup di Panembahan, Senopati. Oh, dekat. Tapi kamu pernah nggak? Pernah, sering Mas. Sering ya? Mungkin tempat mainmu waktu kecil ya? Iya. Mending ziarah ke sponsor aja. Nutup itu kalau orang nggak datang. Sponsor udah penuh? Udah penuh belum? Sponsor belum ada. Belum ada? Masih sponsor. Anda rugi kalau tidak menyponsori Mas Lord Mukti Entut Vlahovic. Ayo silakan. Silakan hubungi Jiro Luger atau Majelis Lucu Indonesia. Apple masuk ya. Ngarani ya Mas. Oke, masuk Pogong pernah nggak? Tadi habis dari Pogong Mas. Ya. Bingung nggak kalau di Pogong? Bingung. Nah, ini juga menarik. Ada satu kawasan di dekat UGM, teman-teman, namanya Pogong. Saya pernah kos di situ. Itu kayak labirin memang. Bener. Masuk keluar itu bingungin. Saya itu kos di situ kira-kira 2 tahun dan nggak hafal tetap. Yes, tapi kalau di situ saya gampang. Maksudnya, sing penting pokoknya kudu engkau paling metune endi sih? Oh, patokan-patokan ya Mas. Kesasarnya pasti ke Ring Road, kalau ke utara ya. Kalau ke timur ke Jakal. Jakal. Kalau ke timur ke Jakal, kalau ke selatan ke UGM, kalau ke barat paling ke Monjali gitu. Itu yang saya lakukan Mas tadi. Saya asal ke timur Jakal ya wis. Mana ini? Jadi itu buat teman-teman yang nanti bingung di Pogong, silakan pakai trik saya dan triknya Mas Mukti. Babarsari mana ya? Wah, sering lewat. Ngapain di Babarsari? Di Babarsari ya beli masker itu ada. Brosur masker sama Metro Kampus. Kamu mengalami nggak Babarsari sebagai sebuah wilayah yang gitu? Oh, zaman-zaman SMA dengar-dengar seperti itu. Nah, dengar-dengar pernah Rana? Belum Mas. Beneran. Zaman itu nggak punya duit. Oh, saiki ngerti. Masalahnya sekarang udah nggak ada kayaknya kayak gitu. Atau masih? Masih. Oh, aku ngerti. Lo kemarin ditulisan ada saya. Nah, tapi di sini itu ini yang sering rusuh ya. Ya, yang ditulis sering terjadi bentrok antar mahasiswa lah biasa gitu. Nah, ini yang paling penting. Apa? Kos LV. Kos LV. Nggak tahu atau nggak pura-pura tahu? Atau pura-pura tahu? Oh, jujur. Pura-pura tidak tahu? Nggak tahu Mas. Nggak tahu. LV, jelasin. Kos LV itu dari Las Vegas. Oh, singkatan. Iya, singkatan. Ya, Istilah. Karena menggambarkan bebas. Jadi boleh bawa siapa saja di sana. Oh. Ya, ada kos bebas, ada kos LV. Kalau kos bebas kan identik jam ya. Nah, kalau kos LV itu boleh bawa pacar, boleh bawa pacarnya siapa. Gitu. Saya hafalnya kos Sapen, Mas. Kos Sapen. Anak Owen yang khas dengan Supra yang di depannya. Ini orang ngejoy iso ngerti ra ya kos Sapen. Coba agak diterangin. Ceritanya. Karena mungkin pendengarnya bukan orang Jogja. Jadi Sapen itu adalah sebuah kampung atau jalan yang memisahkan antara sebuah kampus negeri di Jogja yaitu UIN
dan SD swasta di Jogja yaitu Sapen. Kenapa dipisahkan itu? Karena SPP-nya yang satu mahal banget, yang satu murah banget. Lebih mahal. SD Sapen. Makanya dibikinlah jalan itu, Mas. Di Sapen. Dan kalau di situ macet itu bukan anak UIN yang bikin macet, tapi orang tua dari SD Sapen yang jemput anaknya. Karena anak UIN paling pol ya jalan kaki, terus paling ya motor paling bagus yang dianggap MotoGP di sana ya Vixen, Mas. Itu kayak MotoGP di sana. Ali itu lama jalan kaki ya, Li ya? Sapen kan? Sapen. Dia kan UIN juga. Iya. Dia lama nggak bawa motor. Dan Sapen tuh kos-kosan yang sebenarnya cukup apa? Auranya beda, Mas, sama Seturan, sama ibaratnya apa? Karangmalang. Ya, UNJ itu beda. Apa bedanya? Ya tahu sendiri kan mahasiswa UIN kan lebih nggak humble. Tanda Tidak kutip, mau memperlihatkan kekayaan mereka. tidak sebebas itu gitu. Dan Mas Putut mungkin kalau ke situ jangan kaget melihat mahasiswa yang sedang mengumpulkan rempesan gorengan di pojok. Gitu. Dan ciri khas orang kaya. Apa, Mas? Kalau makan cukup dengan tempe. Benar. Minumnya ARS. Ya. ARS, bener. Masih ada nggak ya yang kayak gitu? Masih ada nggak? Masih. Halo anak-anak UIN ya. Sama Facebookan di Burjonan dulu. Yang lain nggak perlu dibahas karena klitih kita sudah sempat bahas dulu ya, dan itu kan dia pernah hampir di klitih juga sama Mamat Al-Katiri ya? Ya pulang open mic dulu. Mamat takut juga. Aku udah merasa aman ya. Tapi ngomong-ngomong soal Mamat ya? Ya. Kamu masih sering kontak nggak sama dia? Kemarin ketemu, Mas, di Jakarta. Aku pengen dong undang dia. Undang dia. Larang rasa ini. Ya dia dipasin aja, dia pas ngejob di sini, nanti tak kabarin, nanti ngerebukin Mama. Menurutku ya bro, Mamat Al-Katiri itu salah satu orang tercerdas di YouTube. Di YouTube ya. Loh iya maksudnya acara-acara kayak gini. Iya. Wah, itu kedokteran, UGE, UMY, iya. Tapi ngerti politik loh. Iya, karena dia nggak ngerti gigi sama sekali. Tapi giginya putih walaupun dia merokok. Iya. Ini dibersihin sendiri. Paling tahu dia Buffon dok, Mas. Gigi Buffon. Dan aku pernah ke kampung halamannya. Aku pernah di Fak-Fak. Dia lagi pulang kampung ini, Mas. Dia lagi pulang kampung. Fak-Fak itu keren banget. Ya nanti saya bersyukur kalau bisa ketemu sama idola saya selain Vlahovic Junior alias Lord Mukti adalah Mamat Al-Katiri. Aku pengen banget aku. Dan saya penonton setianya. Mamat itu menurutku sekarang ini salah satu pewawancara paling hebat di dunia YouTube. Ya. Keren. Terus sayang dia kemarin ini ya dituntut ya. Iya, tapi udah clear tuh, Mas. Dia udah bikin klarifikasi. Ya. Keren sih. Terus kemudian soal UMR nggak usah kita omongin UMR itu. Lapen. Kamu pernah minum lapen? Pernah, zaman SMA dulu. Di yang masih parkiran Sarjito, Mas. Dulu ada di situ namanya melon susu dulu. Kayak pop es gitu tapi mabuk. Diplastikin gitu. Diplastikin. Pakai es. Berapa harganya dulu ya? 5.000 kalau salah. Sama itu. Lapen langsung pening itu. Lapenia. Kamu ingat kan? Sama dulu ada istilah lapendos. Laki-laki penuh dosa. Zaman itu. Tapi kamu kan sebenarnya nggak suka mabuk kan namanya? Nggak suka, Mas. Cuman untuk lapen suka? Nggak suka. Nggak suka mabuk, suka lapen aneh. Loh, karena dulu lapen itu ceritanya jamu, bener kan? Iya, sejarahnya itu jamu. Tapi ini Mas, katanya mengandung ada yang dicampur spiritus gitu. Nah, aslinya itu di Jalan Solo itu jamu. Oh, malah di Jalan Solo. Iya, dulu awal mula itu bahkan Butet ketika masih muda itu masih ke sana. Jadi dulu itu kayak misalnya anak kidang, terus anak cem-ceman lah. Gitu kan. Tapi kemudian terus ya berubah gitu kan. Jadi oplosan diidentikan dengan lapen. Padahal sebenarnya enggak. Karena dulu memang jamunya itu ada campuran
ininya apa namanya anggurnya itu apa? Iya, iya. Nah, tapi kemudian orang buat ditambahi anggure, diokehi. Nah, suwe-suwe dadi Takarannya jadi itu. udah. Iya, udah Ini ngawur. Mas. Oh. Kalau spiritus itu biasanya yang bikin itu konsumennya, Bro. Iya. Kayak autan kita beli arak, dicampur autan apa itu. Nah, itu harusnya tadi arak gitu kan. Jadi bukan anggur arak. Jadi jamu biasa ditambahi arak sedikit. Oh. Lama-kelamaan itu yang alkoholnya dibanyakin. Terus ngawur-ngawur tadi itu. Benar. Tetangga saya itu hampir buta ya, hampir Loh, tidak ada. teman saya itu copot matanya. Cepat, Mas. Jadi sering ke sana. Ya. Ini serius, saya masih alhamdulillah masih hidup karena dia sering ke sana itu 3 orang. Iya. Waktu malam itu mereka bertiga, ya ini sudah bertahun-tahun ya. Iya. Tapi bukan yang di Jalan Solo ini, yang di tempat lain. Tumbang, yang 2 meninggal dunia. Dia sampai sekarang mata kanannya hampir copot, mata kirinya minus mungkin udah belasan. Ya, ada teman dekat saya. Sekarang balik kampung. Terus tentang orang-orang Malioboro, pernah dong ke Malioboro? Pernah, Mas. Pengalaman apa yang menarik di Malioboro? Pengalaman yang menarik di Malioboro. Ini. Atau apa sih yang menarik buat orang Jogja? Selain MC. Iya, Mas. Lebih kayak ini. Dulu tuh sering dimanfaatkan teman-teman dari luar kota. Aku diajak untuk nawar barang. Karena aku bisa bahasa Jawa, Mas. Soalnya kalau sementara pedagangnya sebenarnya bukan banyak orang Jawa loh di sana. Kamu baru tahu? Oh iya, Mas. Iya, banyak orang Padang malah. Tapi waktu itu membuktikan benar-benar selisih harganya. Iya. Dengan bahasa Jawa gitu. Iya, memang benar. Oke, terus kalau Om Peter Lennon tahu? Tahu. Kalau Om Peter Lennon ini dulu sebelum itu yang terkenal adalah almarhum Sujud Kendang. Iya, tahu. Bahasa Kendang tahu. Lagunya ada yang apa? Aku sedih duduk sendiri gitu, Mas. Terus? Papa pergi gitu lah. Nah, aku sing tailingnya apa? Sepatu dari kulit tengu. Sekarang penerusnya mungkin Mas Juliono itu ya, benar ya? Iya, Juliono Singsat. Juliono Singsat itu hampir-hampir ya, Mas ya. Iya, Melipur juga. Belum diliput ya itu ya. Iya, Nah, benar, Mas. Belum. Oke, persiapan apa, Bro, untuk untuk persiapan show tunggal ini? Lebih ke mental sih, Mas. Lebih ke mental aja. Kalau penulisan mah ya Kecil lah ya. Ya gede juga, Mas. Sekarang udah bikin rundown sendiri, kayak bulan ini harus nulis, bulan ini harus nyoba materi, bulan ini. Tapi materi sudah hampir selesai semua. Belum, Mas. Belum. Ya, semoga buku ini bisa menambah materi ya. Karena aku tuh kalau nulis harus nggak harus direncanain gitu. Tiba-tiba di jalan berhenti di pom bensin gitu bisa. Wah, pikiran nih nulis. Karena kalau semisal diniatin nulis, jatuhnya nanti malah scroll Twitter sama ngegame. ke distract terus malah. Oh, jadi kamu sering ya tiba-tiba minggir dapat ide langsung minggir gitu ya? Iya, Mas. Oke. Gitu. Kalau menulis kayak gitu itu, menulis naskah untuk stand up komedi kayak gitu itu tantangannya ada di apa, Bro? Tantangannya adalah ketika nulis udah nemu punchline, sayanya sendiri ketawa, orang ketawa nggak ya gitu. Ragu. Tapi semisal premis atau materi yang saya tulis itu kayaknya sedang relate banget, itu pede saya. Karena orang pasti dengerin juga udah tahu tuh, Mas. Masalahnya kan gini, Bro. Kamu pentas kan bulan Desember ya, kalau nggak salah? Iya. Desember. Iya. Bikin naskahnya sekarang. Kadang kan pergerakan isunya kan cepet ya. Relate mungkin sekarang, nggak relate lagi mungkin Desember udah nggak ada. Baimong kan katakanlah. Atau aku baru tahu ada orang namanya Rizky Bilyar itu. Bilar. Siapa lah itu? John Cena itu. John Cena. Banting. Banting kan. John Cena dia, Mas.
Smackdown. Oh, sorry ya orang. Sorry. Ini nggak baik. Ini sebagai tektokan pelawak sebenarnya nggak baik. Walaupun aku yakin kalau aku ditandemkan sama Mukti Intut, lewat semua. Itu kan mungkin yang relate sekarang, nggak relate dengan bulan Desember gitu gimana tuh? Mengantisipasi kayak gitu. Diotak-atik aja nanti mas premisnya, setupnya, disangkut-sangkutin aja sama yang sekarang gitu. Apalagi saya kan emang orang udah tahu saya ini aneh dan tiba-tiba bisa ngomongin apa gitu. Jadi kadang kalau orang udah sering nonton saya nggak kaget. Saya tiba-tiba ngomongin Zimbabwe, ngomongin apa gitu. Harusnya kalau orang tahu saya udah siap mas gitu. Itu pedenya saya sih. Tapi kamu percaya diri bahwa orang yang datang adalah orang yang sudah tahu kamu ya? Iya, insya Allah. Kalau terjadi perluasan pasar nih, perluasan penonton. Iya. Ini ada stand up dari Jogja nih. Keren nih kayaknya. Ya. Datang gitu. Iya. Dan itu tiba-tiba lebih banyak dibanding fansnya Lord Mukti gitu. Kayak enggak deh mas. Kayak enggak. Loh kalau iya gimana coba? Orang banyak saya tuh apa ya? Menurut statistik yang saya lihat sendiri, orang-orang yang mengikuti saya tuh ya kebanyakan yang kayak saya gini sekarang. Lihat komen-komen ini saya lah mas semua mas. Ini aja nanti tayang lihat komennya mas. Tapi alhamdulillahnya orang-orang itu sekarang sudah menunjukkan wujudnya, nggak cuma di komen-komen di medsos. Saya kan mengikuti medsos Anda. Ya. Mulai banyak tuh yang komen perempuan-perempuan, cantik-cantik. Oh enggak kalau cantik mas. Apa followermu bilang? Cantik relatif. Ya relatif. Gitu. Udah enggak yang fans lama ya tetap lah. Tapi ada fans baru, para dedek-dedek gitu. Ya. Ada materi khusus untuk mereka? Mungkin mereka kadang ketarik ke apa ya namanya black hole saya ini. Karena kadang-kadang saya juga bahas persistaan tentang sista gitu. Iya. Okay. Tapi itu yang nggak tersinggung ya, maksudnya yang sama-sama menertawakan fenomena. Iya, gitu. Bukan yang mengejek. Iya. Karena takut juga ya bro ya. Wah takut mas. Udah banyak yang ini. Karena Mukti Intut itu kan identik dengan Jogja, identik dengan sepak bola, identik dengan Sista. 3A. Jogja, sepak bola, Sista. Masih itu ya? Masih. Tapi sekarang musik juga kadang saya mas. Wih. Musik juga kadang. Musik. Apa tuh misalnya? Musik ya mengikuti skena-skena anak-anak bertote bag gitu, senja, bersepatu lokal pride gitu saya mengikuti mas. Makanya kadang saya nonton konser itu kadang nggak nonton konsernya. Nonton sepatunya. Nonton penontonnya. Apa yang bisa dibahas? Tapi kadang nonton penontonnya itu memang menarik ya. Menarik mas. Iya. Oke. Persiapan mental udah, persiapan naskah udah, manajemen udah siap. Nah, yang paling penting juga adalah persiapan fisiknya. Fisik. Perlu ya? Perlu mas pasti saya. Olahraga masih sepedaan ya. Kadang ludo juga saya mas. Olahraga juga. Bro, kamu kan orang kota gede. Iya. Kalau mau ritual kayak gitu masih misalnya sholat hajat atau wudhu dulu sebelum pentas itu ada nggak? Wah, tuh. Atau sowan ke kiai? Nggak ada mas. Betul nggak ada. Saya malah aneh saya itu malah memakai kadang ya tapi kadang-kadang masih saya pakai. Saya malah memakai ini mas mitos pemain bola. Jadi di sepak bola itu ada pemain namanya Indrianto Nugroho. Dulu pemain PSIS Semarang. Itu dia sebelum bertanding selalu membalik sempaknya gitu. Celana dalamnya. Dan itu selalu kamu lakukan? Iya, kadang saya lakukan. Saya kalau datang nanti akan membuktikan, bener nggak dibalik? Nanti saya buka dikit nanti. Itu real mas benar saya. Itu kayak cuma apa ya, menambah sakit, percaya diri aja. Kadang juga sama ini, kadang ada beberapa sepatu sama baju apa celana yang pas tak aku lucu lah ya, ada gitunya. Tak ingat-ingat, wah pas pakai gini lucu terus sih, terus tak pakai. Terus, kadang makanya saya kalau pentas
kadang agak jarang pakai yang benar-benar baru banget gitu. Kadang harus saya pakai dulu sebelumnya gitu, entah ngonten, entah apa gitu. Nah lebih waduh nggak sholat lagi saya. Maaf ya Tuhan gitu. Kak, kalau di ini bro, ya tapi nggak perlu dilakukan lah. Apa mas? Dipakai sholat Jumat dulu. Oh pakai sholat Jumat ya mas. Insyaallah Kata salah satu kiai. Iya, gitu, ya. pakaiannya mas. Ya misalnya pakaian yang mau kamu pakai pentas. Kamu pakai untuk sholat Jumat dulu, gitu. Ya, bisa saya, Mas. Kata seorang ini enggak ini ya, bukan dalil agama ya. Iya benar. Intinya dipakai untuk kebaikan dulu lah. Benar, gitu. benar, Mas. Asal bajunya bukan sport ya, Mas. Sport nggak bisa. Tapi kostum udah disiapin. Kostum udah. Udah lengkap semua ya. Udah. Ya karena ya show-nya tentang saya ya udah semua tentang saya ya udah nyari ini ya gampang mas. Nah terus kenapa pemilihan kalau yang di Jakarta venue-nya di mana? Masih Bro. Deal ya. M-Block ya. Wih keren loh. Karena Cakota gede nih M-Block. Jadi yang belum saya ceritakan Mas Putu. Iya. Saya kan sebenarnya suka musik juga sebenarnya. Dulu bercita-cita jadi musisi juga. Lah kamu musisi kan, pensil alis? Wah tapi itu kepaksa Mas. Kepaksa karena udah kebacot Mas. Pensil alis tuh kalau nggak ada muktintut bukan pensil alis. Kipas angin apa? Kesedot sampah. Nah pengennya tuh jadi musisi indie gitu, musisi indie karena zaman dulu kan kalau kamu mau disukai cewek ya main musik gitu tuh. Jadi dulu pengen jadi seorang musisi, terus sekarang jadi pelawak seperti ini. Ya kenapa enggak ketika saya punya kesempatan bikin show tetap bisa memasukkan unsur musik di show saya. Unsur musik itu dalam arti Anda menyanyi? Enggak, panggungnya sih Mas. Gimana tuh? Panggungnya, vibe-nya. Vibe musik. Vibe musik. Ada gitar di mana-mana. Mungkin ada gitar, ada I.O. juga. Ada drum tapi nggak dimainkan. Ada posternya Ahmad Dhani gitu ya? Enggak juga, Mas. Panggungnya aja mungkin sama vibe-nya seperti itu. Vibe-nya. Ya seperti ini, seperti Jogja Bawah Tanah. Vibe-nya nanti akan seperti show-show bawah tanah yang gelap. Gitu. Nanti mungkin saya akan stand up cuma memakai lampu di kepala gitu. Penontonnya nanti. Justru saya nggak pengen yang mewah-mewah Mas. Pokoknya yang iya karena kalau mewah satu ngerepotin panitia. Nah. Dua harga tiketnya mahal. Iya. Tapi kalau Muktintot sih dikasih tiket berapapun pasti akan disambar oleh para penggemarnya. Udah ada info tentang berapa harga tiket? Nanti cek aja di webnya. Cek aja ya langsung di tadi itu di bawah ini. Entah bisa dipasang entah enggak ya pokoknya cek aja di bawah ini. Bisa. Terus kalau Anda mau beli buku Jogja Bawah Tanah ini harganya berapa Mbak? Lupa ya? Cek di ini Instagramnya Buku Mojok. Iya, Instagramnya pesan di sana. Instagramnya Buku Mojok enggak jualan buku. Iya, tapi yang jualan buku online. Iya, menghubungi sana katanya. Berapa ya? Mungkin sekitar 70-an lah. 60 sampai 70 ribu. Bagi Anda yang membeli tiketnya Muktintot 100 pembeli pertama tidak mendapatkan buku ini. Dibeli dengan terpisah. Oke, aku pindah ke Agung dulu ya. Gung, kamu sebetulnya, sebelum ke Agung, ada satu lagi, venue-nya di Jogja. Venue-nya di Jogja belum bisa kita kasih tahu juga, tapi yang pasti di tengah kota, Mas. Agar memudahkan teman-teman dari... Aku mau briefing-nya wis ono. Oh, ya, di situ ada. Wah, tak sebut kira. Boleh. Takutnya besok pas acara ambruk, Mas. Ya, aku seneng penonton sudah berjubel. Oke. Pokoknya di salah satu venue yang punya memori 90-an lah ya Mas. 90-an betul. Ya, saya agak takjub juga kenapa venue itu yang dipilih. Ya, tapi menarik lah itu. Oke Gung, kalau di Jogja ini kan ada tadi kamu bilang ya, ada kadang hal-hal tertentu yang orang pernah dengar ya, tapi nggak punya waktu untuk
mencari tahu dan nggak banyak media yang menguli gitu. Kira-kira daftarnya di Jogja masih banyak nggak, Gong? Banyak Banget ya. Ya, banyak. Dia termasuk misalnya kemarin pernah kita tulis juga soal Sarkem misalnya. Oh, nek Sarkem ya ke. Sebentar. Masuk Sarkem. Jalan-jalan aja Mas. Ya enggak, pertanyaan saya Masuk. itu pernah masuk. Masuk pernah. Gang Biro. Gang yang punya ngisi infak itu Mas. Kayak Oh, iya. ngisi kotak itu loh yang dari stasiun. Ya berarti Sarkemnya nggak? Iya. Pertanyaan enggak akan aku lanjutkan. Iya. Karena pertanyaan selanjutnya adalah kamu ngapain di sana? Oh, itu Oh, dijawab. Oh, ya silakan. biar biar orang nggak bertanya-tanya. Ada teman dari Jakarta penasaran kayak apa tuh Sarkem jalan-jalan itu. Udah saya pernah di podcast saya juga, saya bilang jalan-jalan, terus habis itu kan banyak mbak-mbaknya. Mbak-mbak Iya. gitulah. Saya masih ingat banget saya dibecandain sama mbaknya. Wah, gendut iki manuke cilik gitu. Itu. Terus jawabanmu orang mbak gede. Saya mengiyakan sih. Tapi saya pertama kali juga ke situ Mas dan apa ya, wah benar-benar ya agak ada takutnya juga soalnya saya Mas, karena Kenapa takut? ya kan one stop hiburan banget kan di situ, ada karaoke-nya. Terus Kamu kan suka menyanyi. Kenapa takut? Suka musik. ya Kenapa nggak takut dengan karaoke? Ya nggak di situ juga Mas, mending di rumah pakai headset kan. Auranya tuh, dan saya penakut, jadi di situ kan Enggak, takut. serem. Takut ke apa? Ya, Lebih spesifik lagi. Lebih spesifiknya lebih spesifiknya takut kayak dipala gitu-gitu. Oh, malah aman di situ. Karena saya ke situ tidak shopping. Ya cuma sekedar jalan-jalan, takutnya ada yang nggak terima, oh malah apa kamu penyusup ya atau apalah gitu Mas. Enggak lah. Gimana, Gong? Enggak kan? Enggak. Sebagai orang yang aktif ke sana. Tapi kan wartawan. Iya. Dari hutan dia. Misalnya kayak orang Jakarta, tahunya itu satu gangnya cuma itu aja. Padahal banyak gang dan yang digunakan untuk seperti itu cuma gang 3. Ada gang 1, gang 2 yang lebih dikenal sebenarnya untuk kampung turis, kayak Prantiro Taman. Cuma orang-orang taunya, ya tadi itu gang 3. Semua kayak gitu ya Mas. Iya, padahal enggak. Nah, kemarin kita mengulas semua di sana. Iya. Saya ada 4 itu juga, tulisan Mas. ya, Gong. 4 atau 5 tulisan tuh ya. Iya. Ada yang deket TK juga tuh ada. Iya, ada Lu ada masjidnya juga. Benar Bro. Mas. Ada. Kalau di gang 3 musola. Benar. Musola. Pas ronda juga ada. Iya. Cak Non itu pernah kan bikin show JKN di situ. Di situ, Mas. Luar biasa. Kata Mas Alit sih, katanya di situ ada kulinernya yang enak katanya. Bakminya enak. Bakmi, ada bakmi. Nah, katanya bakminya enak Mas. Apalagi bakmi setelah sore. Kalau kamu, Bro, apa yang kamu kan sejak kecil lahir di Jogja ya, di kota gede. Iya, iya. Gini teman-teman saya kadang-kadang harus menyebut spesifik kota gede karena secara kultural ada sentimen antara orang kota gede dengan Jogja. Nggak tahu kalau sekarang ya. Nah. Agak pengen dibedakan. Iya. Oh, kota gede, Iya. Jogja. Masih nggak sentimen kayak gitu? Kalau zaman saya sih lebih ke ini Mas, orang kota gede nggak mau disebut anak kabupaten karena masuknya kota madya. Lebih ke ejek-ejekan gitu sih. Ya, kalau orang zaman dulu mungkin merasa bahwa disitulah pertama kalinya kerajaan Mataram. Ya kan? Iya. Di situ. Jadi agak dibedakan. Terus karena efek pembangunan juga agak tersingkirkan kan. Iya. Ceritanya kalau aku pernah baca satu cerpen antropologis tentang kota gede gitu. Tapi gini, ada nggak rasa penasaran kamu tentang Jogja yang media atau nggak usah media deh, kamu merasa itu nggak tahu apa gitu. Kamu tahu tapi pengen tahu tapi nggak ada sumbernya gitu. Ada nggak? Ada sih Mas, katanya zaman dulu Jogja itu pernah diduduki juga oleh Inggris gitu. Nah, situs-situsnya itu saya nggak tahu nih di mana aja yang pernah diduduki oleh Inggris. Karena kursinya udah lapuk dulu. Oh, diduduki. Kurang lucu ya. Karena saya membayangkan jika mungkin ya dulu yang menguasai sini Inggris, mungkin di Jogja ada banyak jalan-jalan atau gedung-gedung yang namanya kayak di Liga Inggris gitu Mas. Apa gitu. Kan Vandenberg itu kan, Belanda. Katanya Inggris pernah ke sini juga.
tapi situs-situsnya nggak tahu gitu. Kamu tahu soal itu? Orang. Enggak ya? Orang Swiss juga biasa. Ya, nanti nggak lama tapi ada. Dan ya. Kalau Jepang kan jelas ya. Gua Jepang, gitu kan. Dan di museum yang di apa itu yang terbaru itu museum yang di perpustakaan daerah itu ada penjelasan soal Pendudukan Jepang. khusus Jepang ya. Oh. Menarik itu rumusannya, termasuk di Sri Sultan kalau nggak salah membuat keputusan supaya warganya nggak tersiksa lalu diminta bikin slogan Mataram, benar nggak? Ya. Itu Oh, kira-kira. sejarah Selokan Mataram. Mas? Iya. Oh. Iya, itu menarik itu sejarahnya. Kalau kuliner bro, Iya. apa yang paling kamu sukai? Walaupun ini pernah aku tanya, yang kira-kira orang belum banyak membahas. Identik Jogja itu kelatak, Iya. gudeg, Iya. bakmi. Iya. Ada nggak Kuliner. Yang paling saya sukai mana nih Mas? Sambal welut. Pak Sabar, Pak Sobirin, yang Pak Sobirin. Pak Sobirin. Pak Sobirin. Pak Sobirin itu di mana ya? Di daerah Jalan Imogiri Barat juga, dekat lapangan bola Semail. Itu malah lebih friendly untuk mahasiswa, untuk person karena kalau di Pak Sabar kan kiloan, setengah kilo, sekilo. Kalau di Pak Sobirin itu ya per porsi, Mas. Porsi. Tapi belutnya tetap besar-besar ya? Besar-besar. Oke. Besar-besar. Pak Sobirin ya? Pak Sobirin. Aku harus ke sana. Sobirin, kayaknya. sana Mas. Ada Pasti lagi nggak rekomendasi? rekomendasi sama ini depan Pasar Kolombo Jakal. Wah itu daerahku itu. Daerah Mas. Itu Apa ya? ada pickup yang jualan tahu bulat sama sotong. Wah, sotongnya enak Mas itu. Tahu? Sotong. Sotong. Enggak, ini bener itu. Beneran. Setiap jam berapa aku lewat situ? Sore ya. Sore jam-jam 5 gitu Mas. Kamu anak kota gede terus kan. Sotong. Jiroluger kantornya situ. Oh iya, Jiroluger kan. Sotong itu kayak itu loh. Iya, Cumi itu ya. Kayak cumi ya. Yang di situ enak, soalnya yang di kota gede kurang gitu. Ada lagi nggak? Satu lagi deh. Satu lagi ya. Satu lagi yang enak yang habis saya makan. Oh ini ada. Kemarin sempat ramai juga nih saya review. Angkringan Hidden Gems nih. Angkringan yang menjual katsu kare. Namanya angkringan Majas Mas. Angkringan Majas itu ada di Kodim ini, Kodim Kota atau Sleman? Concat. Oh, Terminal Concat. Oke. Itu ke arah Oh, Pandolu. ke arah ya Pandolu. Yang Burjo Kodim itu tahu Mas? Burjo Kodim. Itu sebelah baratnya. Ada di map. Angeli aku sing wong Yogyakarta ra mudeng ya. Pokoknya nanti kalau di Google Map nyarinya Angkringan Majas. Nah, angkringan Majas. Nah, itu itu apa menunya? menunya sesuai keinginanmu. Ibunya jadi Nah, aku Pak belut goreng. kalau pas di situ ada sawah, ada belut bisa. Soalnya ibunya pinter Mas. Ibunya itu ternyata mantan chef kapal pesiar gitu. Nah, jadi walaupun angkringan ibunya ini makanannya internasional. Ada aglio, ada katsu tadi, bahkan ramen pun beliau bisa bikin. Dan harganya harga mahasiswa. Apa yang kamu sukai di situ? Saya suka katsu kare. Katsu karenya saya suka, terus minumannya juga enak, empon-empon anget juga, empon-empon. Kopinya pun bukan kopi ini Mas, bukan kopi saset di situ. Bener-bener bapaknya giling pakai tangan kayak Firsa Besari gitu. Yang alat itu loh. Firsa Besari, Ira kan sering bikin itu kan dulu. Kalau Gong, Mojok juga dikenal sebagai salah satu situs web yang merekomendasikan menu-menu kuliner di Jogja nggak biasa. Apa yang belum dimuat di Mojok dan lagi pengen dieksplorasi dan dikabarkan kepada pembaca? Ya, ini lebih ke kekinian mungkin ya. Tadi sempat kita bahas di Pasar Keranggan itu, lantai 2, itu kan lagi banyak tuh tempat makan-makan enak. Iya, Mas. Nah, itu akan kita bahas Mas, akan kita review kalau perlu satu persatu gitu kan. Benar. Ya, karena di Mimi gitu kan Mas katanya? nggak hanya mie sih, gitu kan. Banyak gitu kan. Itu yang malam atau yang siang? Yang siang malam ya, Lia. Siang malam juga tuh, Malam? Iya, Malam ada juga. Aku beli steak di situ. Iya, siang Ada, malam. aku Steak, Mas? pernah. Kita kan punya di Pojok kan punya penglaris online untuk tempat makan ya. Iya. Ya, Ali itu kan. Nanti tanya dia gitu kan. Sotonya enak tuh ada sotonya. Iya. Kalau pagi.
lengkap. Tapi Ya, sotonya pagi. Pagi. Ya. Cuman aku belum pernah makan sih di situ. Ya itu jadi kayak titik kumpul anak muda sekarang gitu kan. Bukan hanya anak muda sih, Mas Putut aja ke sana gitu kan. Iya. Kalau aku kan kebutuhan jalan kaki, olahraga. Iya. Oke, teman-teman ini sebetulnya masih bisa panjang, cuman saya belum sholat asar. Iya, kan Mas. Saya juga belum. Jadi alasannya agamis gitu ya. Terima kasih Bro Muktianto, Makasih. jauh-jauh Mas Putu datang dan Mas. dari kota gede ke kantor Mojo. Mas Putu, saya mau ngasih Mas Putu boleh nggak? Ada cindramata dari kota gede nih Mas. Apa nih? Langsung saya Kos-kosan kasih LV. Jersey Mas. Yes. Jadi ini Sebentar, ini saya harus buka ini. Bukan supaya, bukan supaya. Jersey. El Metronom. Nah, Wow, El Metronom. Bisa dibeli di mana? nanti akan ini limited ini Mas. Limited. Jadi teman-teman nggak bisa beli karena ini dibikin khusus Limited. dua. Seperti itu. Cuman dibagi-bagi. Luar biasa. Tapi kalau netizen wah pengen bisa lah nanti. Yang kamu hijau nggak dicetak ulang. Yang hijau. Yang wajahmu hijau yang sering dipakai Seno Oh. itu loh, apa tulisannya yang dipakai Seno itu? Fak Bukan Fak Mukti. untuk aku kan judul show-nya dia. Mukti fucking entut. Hah? Iya, Mukti fucking entut. Yang Iya. gambarnya hijau Nah, warna hitam. itu beda vendor Mas. Mas, setiap bikin baju vendornya beda semua. Yang kemarin kan sama Mas Farid itu beda lagi. Ini beda lagi Mas. Makasih bro. Sama-sama Mas Putu. Dan saya akan hadiahi kamu yang baru aja. Terima kasih. Jogja Bawah Tanah. Semoga Silakan. bisa menambah khasanah saya dan Iya, materi. sehingga nanti bisa materinya lebih mantap lagi. Oke, teman-teman, begitu saja. Jangan lupa sekali lagi tonton Tidak Sembarang Show. Fuck aku, ya. Fuck untuk aku. Fuck untuk aku. Judulnya fuck. Agak lucu Mas Putu. Ngene iki lho, nek urung salat ngene iki lho aku. Judulnya fuck untuk aku. Iya. Kok fuck untuk aku itu apa? Ya di era seperti ini daripada nge-fuck orang mending nge-fuck diri sendiri. Seperti itu. Fuck-nya tulisannya FAK ya. Iya, FAK. Judulnya fuck untuk aku. Iya. Dibuka sendiri, di MC-in sendiri oleh Mas Muktianto, Iya. di openernya Mas Muktianto sendiri, dan pengisi intinya adalah dia sendiri. Iya. Kecuali cateringnya beda dan Beda. yang lain-lain beda. Iya. Kalau kayak gitu tuh bro, kamu makan dulu atau enggak? Kalau mau pentas? Kalau mau pentas justru enggak Mas. Enggak ya? Justru enggak. Karena biar lebih lincah sebetulnya. Oke. Gitu. Sorry, Ya, ini agak sensitif. ya. Pakai pendorong hangat-hangat. Enggak, kalau itu enggak. Enggak ya? Enggak pernah Mas, karena saya punya prinsip ketika saya berdoa harus dalam keadaan sober. Nah, gitu. Kan minta sama yang di atas. Oh, oke. Ya, oke. Teman-teman ya, silakan datang, dan tapi jangan datang. Pastikan sebelum Iya. datang membeli tiket dulu. Bener, Mas. Itu kan yang paling penting ya. Iya, iya. Dan silakan kalau terus mau mengikuti Mas Muktianto, tetap Iya. ada, hadir dan eksis terus dengan YouTube-nya Iya. Jiro Luger. Benar sekali, Mas. Oke, terima kasih Bro Muktianto. Makasih. Dan untuk Mas Agung, mungkin tahun depan kita akan munculin lagi ya. Tapi yang jelas teman-teman bisa ngikutin Jogja Bawah Tanah yang isinya asik-asik ya di mojo.co, khusus liputan Jogja Bawah Tanah. Seperti tadi yang dibilang Mas Agung, kemarin kita meliput Sarkem sampai 4 atau 5 tulisan saya lupa, dan itu komprehensif sekali menceritakan tentang Sarkem. Begitu teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Udah. Son bro. Makasih, Mas. Suruh Mas Mukti.